Halo dude, selamat datang di channel Bangir Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Gua kembali lagi. Film dimulai dengan sebuah kerajaan yang mempesona, dipenuhi sukacita, cinta, dan harmoni. Dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan baik hati bersama ratunya yang cantik dan penuh kasih. Pasangan ini sangat mendambakan seorang anak. Dan pada suatu malam musim dingin yang penuh takdir, saat badai salju hebat menyelimuti negeri, keinginan mereka pun terkabul. Seorang putri lahir untuk mereka dan mereka menamainya Putri Salju atau Snow White. Seluruh kerajaan memuja sang putri, merayakan kelahirannya dengan nyanyian dan tarian, menunjukkan cinta tak terbatas mereka padanya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Sang ratu jatuh sakit, dan meskipun seluruh kerajaan berusaha menyelamatkannya, ia meninggal dunia, meninggalkan Putri Salju dan sang raja dengan hati yang sangat hancur. Untuk sementara waktu, kesedihan menyelimuti istana sampai suatu hari, seorang wanita misterius dan mempesona tiba dari negeri jauh. Raja terpikat oleh kecantikan dan pesonanya. Raja pun segera jatuh cinta dan menikahinya. Namun di balik penampilan yang memukau, ratu baru ini menyembunyikan hati yang gelap dan egois. Ia haus akan kekuasaan dan terobsesi dengan kecantikannya sendiri di atas segalanya. Untuk memuaskan kesombongannya, sang ratu menciptakan cermin ajaib untuk mengungkap kebenaran setiap hari. Ia selalu bertanya kepada cermin, Cermin-cermin di dinding, siapa kau yang paling cantik di antara mereka semua? dan cermin itu pun menjawab, Paduka Ratu, engkaulah yang paling cantik di antara mereka. puas dengan jawaban itu, ia terus memerintah tanpa tantangan. Namun ambisinya lebih dalam dari sekedar kecantikan. Dengan sihirnya, ia memicu perang antara kerajaan dan musuh-musuhnya. Sang raja, seorang pejuang gagah berani, memimpin pasukannya ke medan perang. Namun, ia tidak pernah kembali. Sebelum pergi, ia memberikan kalung berharganya kepada Putri Salju sebagai tanda cintanya. Dengan ketiadaannya, ratu yang jahat mengambil alih kendali penuh atas kerajaan. Dia memaksa para petani menjadi tentara dan menimbun kekayaan kerajaan untuk dirinya sendiri. Saat dia memerintah, teror dia menyebar. Ia selalu merendahkan Putri Salju dan menjadikannya seorang pelayan, memotong rambutnya, bahkan mengurungnya di luar tembok istana. Juga memaksanya membersihkan dan merawat istana. Putri dibikin jadi pembantu. Seiring waktu, orang-orang melupakan sang putri tercinta, bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar pernah ada. Suatu hari, saat membersihkan kastil, Putri Salju atau Snow White secara nggak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Jonathan yang diam-diam mencuri makanan dari gudang. Si putri pun terkejut. Dia memohon padanya untuk berhenti dan menawarkan untuk memohon kepada ratu atas namanya. Namun Jonathan mencemooh ide itu. Ia menjelaskan bahwa rakyatnya kelaparan dan dia tidak punya pilihan selain mengambil makanan untuk bertahan hidup. Mencuri? Snow White yang tersentuh oleh penderitaannya berkomentar bahwa sang putri sejati akan dengan senang hati memberikan makanan meski ratu itu menolak. Jonathan pun tertawa. Oh, jadi kamu itu Snow White? Sang putri yang udah gak terlihat selama bertahun-tahun. Bahkan tidak ada yang tahu apakah dia masih ada. Sebelum pergi, dia memperingatkan, jika kau bertemu Snow White, katakan padanya untuk berhenti berpikir dan mulai bertindak. Tanpa disadarinya, dia sedang berbicara dengan sang putri yang hilang itu sendiri. Terinspirasi oleh kata-kata Jonathan, Snow White mengumpulkan keberanian dan menghadap ratu, memohon belas kasihan untuk rakyat yang menderita. Dia mengingatkan ratu bahwa kerajaannya pernah makmur di bawah pemerintahan ayahnya. Namun ratu malah murka karena pembangkangan oleh Snow White. Dengan dingin dia menjelaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan kebaikan, melainkan kesulitan. Ratu goblok bangsat, mirip-mirip di negara mana ini? Sambil membandingkan bunga yang rapuh dan berlian yang keras. Pada saat itu, seorang prajurit masuk dengan menyeret Jonathan di hadapan ratu. Prajurit itu menuduh Jonathan sebagai pencuri. Tanpa ragu, ratu memerintahkan dia agar ditelanjangi dan diikat di gerbang kota, dibiarkan menderita dalam hawa dingin. Ketika Jonathan dengan berani mengaku bahwa dia itu bukan hanya pencuri biasa, tapi pemimpin para perampok. Kriminal tapi bangga. Hukuman ratu menjadi lebih kejam. Dia memerintahkan prajuritnya untuk membakar rumah Jonathan. Jonathan menantang, aku tidak punya rumah. Ratu yang bertekad menjadikannya contoh, memerintahkan dia agar diikat di depan gerbang untuk dilihat oleh semua orang.
Tidak bisa hanya diam, Snow White pun protes, memohon keadilan dan bersikeras ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi ini. Campur tangannya membuat ratu murka yang memperingatkannya untuk tidak pernah lagi mempertanyakan otoritasnya. Ketika para prajurit melaksanakan hukuman, Snow White yang tak tega melihat Jonathan menderita, diam-diam melepas ikatannya di tengah malam, membiarkannya untuk melarikan diri dari menaranya. Sang ratu mengawasi dan kecurigaannya semakin tumbuh. Malam itu, dia kembali bertanya pada cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di antara mereka semua? Dengan terkejut dan marah, cermin itu menjawab, Snow White lah yang paling cantik di antara mereka semua. diliputi kecemburuan, ratu merencanakan niat jahat. Dia memanggil seorang prajurit dan memerintahkannya untuk membawa Snow White jauh ke dalam hutan dengan dalih memetik apel. Di sana, dia akan membunuhnya dan mencabut jantungnya serta memasukkannya ke dalam kotak sebagai bukti kematiannya. Sebagai imbalan, ratu berjanji akan memberikan apapun yang diinginkannya. Menuruti perintah ratu, prajurit itu membawa Snow White ke hutan tanpa menyadari nasib mengerikan yang menantinya. Snow White dengan riang memetik apel, tak sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Sang prajurit tiba-tiba menghunus pisau, bersiap untuk membunuhnya. Tetapi ketika Snow White menatap matanya, dia bertanya dengan lembut, "Apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Dan kenapa? Kenapa kamu ingin membunuhku?" Rasa bersalah menghantam hati sang prajurit. Diselimuti oleh belas kasihan, dia menurunkan senjatanya dan menyuruh Snow White lari jauh-jauh karena ratu menginginkannya mati. Tanpa ragu, Snow White melarikan diri ke dalam hutan yang gelap dan menyeramkan. Hutan itu tak seperti apapun yang pernah dia lihat. Bayangan pepohonan seolah bergerak berbisik dalam angin. Dia tersandung, gaunnya tersangkut di ranting, dan tiba-tiba terjatuh ke sungai yang dingin. Dengan susah payah dia mencapai permukaan. Sambil terengah-engah, dia menarik dirinya ke tepi yang berlumpur. Saat dia menarik napas, seekor rusa muncul dari kegelapan. Awalnya dia ketakutan, tapi makhluk itu tak berbahaya. Dengan lembut dia memberikan sepotong apel yang dipetiknya tadi. Saat rusa itu makan, sinar matahari menembus pepohonan, menerangi hutan yang tadinya gelap. Perlahan lebih banyak hewan muncul, mengelilingi Snow White dengan rasa ingin tahu dan kehangatan. Yang mengejutkan, hewan-hewan itu mulai menuntunnya melalui hutan sampai dia mencapai sebuah pondok kecil yang nyaman. Dengan hati-hati, dia masuk dan memanggil. Tapi tak ada jawaban. Dia melihat deretan tempat tidur kecil dan tak mampu lagi untuk menahan kantuk karena kelelahan. Dia pun terjatuh di salah satunya. Para hewan melihatnya menggigil. Menggunakan cakar dan paruh kecil mereka, kemudian para hewan itu menyelimutinya. Sementara itu, 7 kurcaci sedang dalam perjalanan pulang, bernyanyi riang sambil berbaris melalui hutan. Namun salah satu dari mereka berbeda. Dia tak bisa bicara dan sering diejek oleh yang lain. Saat tiba di pondok mereka menemukan sosok asing tidur di tempat tidur mereka. Terkejut, mereka semua akhirnya membeku. Ada yang bersembunyi di balik perabotan, sementara kurcaci terakhir yang tertinggal mendapati pintu terhempas di hadapannya. Dengan mengumpulkan keberanian, dia perlahan membuka pintu, lalu berjinjit mendekati Snow White dan dengan lembut menarik selimutnya. Snow White bergerak dan terbangun dengan kaget, dan para kurcaci berteriak serta berhamburan mencari perlindungan. Tapi ketika melihat kurcaci yang bisu itu gemetaran, Snow White tersenyum hangat dan mengulurkan tangan. Perlahan kurcaci itu meniru gesturnya. "Kamu bisa bicara?" tanya Snow White. Dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba yang lain masuk dengan senjata, siap mempertahankan rumah mereka. Tapi melihat sikap ramah Snow White, mereka mulai rileks dan satu persatu memperkenalkan diri. Ada Buzzpool, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy, Sneezy, dan Doc. Segera, tawa pun memenuhi pondok kecil itu dan Snow White telah menemukan teman-teman baru. Sementara itu di kastil, sang ratu yang yakin Snow White sudah mati, dengan percaya diri menghadap cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di antara mereka semua? Namun dengan ngeri, cermin itu menjawab, Snow White lah yang paling cantik di antara mereka semua. marah bukan kepala. Ketika dibuka, isinya hanya sebuah apel. Sadar telah ditipu, dia memerintahkan menangkap segera sang prajurit. Kembali ke hutan, Snow White tak sengaja bertemu kembali dengan Jonathan, pemimpin para perampok. Mereka berbincang dari hati ke hati, dan untuk pertama kalinya Snow White merasakan dimengerti. Saat ikatan mereka semakin dalam,
Salah satu anggota gerombolan Jonathan tiba-tiba memperingatkan mereka tentang kedatangan pasukan ratu. Tak lama kemudian seluruh kelompok perampok muncul dari persembunyian. Dengan senjata lengkap, pasukan ratu memasuki hutan mencari Snow White. Tanpa jalan untuk melarikan diri, para perampok bersiap untuk bertempur. Pedang pun bertabrakan, panah-panah berterbangan. Jonathan mendesak Snow White untuk kabur, tapi dia menolak. "Aku tidak akan lari." Pertempuran semakin sengit saat seorang prajurit membidik Snow White dengan panah. Jonathan menerjang ke depan. Panah itu lalu menembus dadanya. Snow White menjerit pilu saat Jonathan jatuh di pelukannya. Dengan putus asa, dia membawa kembali ke kurcaci, memohon mereka menggunakan ilmu sihirnya untuk menyelamatkan Jonathan. Para kurcaci bekerja tanpa henti merawat lukanya. Jonathan bergumam lemah hingga tiba-tiba dia menarik napas panjang dan membuka matanya. Pondok pun gempar dengan sukacita. Mereka bernyanyi, menari, dan bersukaria sepanjang malam. Fajar pun menyingsing. Jonathan berbisik pada Snow White bahwa dia harus pergi. Meski sedih, Snow White mengerti sebelum berpisah. Kemudian dia melepaskan kalung pemberian ayahnya dan menaruhnya di tangan Jonathan. "Kalung ini akan membawa keberuntungan untukmu, Jonathan." Jonathan menatapnya dalam-dalam, lalu menghilang di balik pepohonan. Snow White memandangnya pergi, sadar bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Tapi Jonathan tak tahu ada jebakan. Pasukan ratu kemudian menyergapnya, menangkap dan menyeretnya ke istana. Ketika ratu melihat ada kalung Snow White di lehernya, dia tersenyum licik. Ternyata kau dekat dengannya, Jonathan." Jonathan pun dijebloskan ke penjara. Sementara ratu mengambil kalung itu dan mengundurkan diri ke kamarnya. Di sana dia mulai menyiapkan ramuan sihir hitam dari cairan mendidih dan terbentuklah sebuah apel beracun. Dengan mantra sempurna, ratu berubah wujud menjadi nenek tua berjubah hitam dan menghilang di malam hari. Kembali ke pondok kurcaci, Snow White memberitahu mereka bahwa dia harus kembali ke istana. "Aku harus mengungkapkan kebenaran tentang ayahku." Para kurcaci sedih tapi mengerti. Mereka mendoakannya selamat, berharap suatu hari nanti Snow White akan kembali. Saat mereka baru saja berpisah, sang ratu yang menyamar tiba di pondok itu. Kemudian mengetuk pintunya. Snow White yang mengira itu Jonathan segera membukakan pintu. Namun ternyata yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang wanita tua. "Aku membawa pesan dari Jonathan," kata wanita tua itu dengan suara parau. Snow White ragu. Namun ketika wanita itu menunjukkan kalung milik Jonathan, hati Snow White langsung mencelos. Mencelos naon anjing? Hati Snow White langsung luluh. "Jonathan telah ditangkap oleh sang ratu," lanjut si wanita tua. "Tapi aku bisa membantumu. Sang ratu memang jahat, tapi apel ini menyimpan kekuatan besar. Satu gigitan dan kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkannya." Snow White yang diliputi emosi ragu-ragu. Hewan-hewan di dalam rumah merasakan bahaya dan dengan panik berlarian keluar, mencoba untuk memberi peringatan kepada yang lain. Namun Snow White yang putus asa dan ingin percaya mengambil apel itu dan menggigitnya. Dalam sekejap, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Penglihatannya tiba-tiba kabur, napasnya tersendat, dan tak lama ia roboh ke tanah tak sadarkan diri. Sang ratu menang menyaksikan Snow White jatuh dan tertawa jahat sebelum menghilang begitu saja. Sebelum yang lain tiba, semuanya sudah terlambat. Snow White terbaring tak bergerak dan kesedihan menyelimuti udara. Di penjara yang gelap, Jonathan dan prajurit yang telah mengkhianati ratu duduk dalam belenggu. Mereka mulai berbicara, kemudian mengenang bagaimana mereka bertemu Snow White dan bagaimana gadis itu telah mengubah hidup mereka. Tak ingin nasib Snow White berakhir tragis, Jonathan menarik rantai yang mengekangnya ke dinding. Dia merasakan sedikit retakan. Prajurit itu melihatnya dan ikut membantu. Keduanya menarik dengan sekuat tenaga. Dinding pun kemudian runtuh dan mereka berhasil meloloskan diri. Mengambil apa yang mereka bisa, mereka melarikan diri dari kastil, serta bertekad untuk mencapai Snow White sebelum semuanya terlambat. Jonathan tiba di hutan dan menemukan tubuh Snow White yang tak berdaya. Dengan lembut, ia mencium kening Snow White. Sebuah percikan sihir menyelimuti udara. Perlahan, jari-jari Snow White bergerak. Napasnya kembali, matanya perlahan terbuka dan suara keterkejutan terdengar dari sekeliling. Para kurcaci dan para perampok itu bersorak memeluknya saat ia bangkit. Dengan semangat yang baru, Snow White dan sekutunya berkumpul. Saatnya berebut kembali ke raja.
Sebuah sore yang tenang menyelimuti desa. Seorang sosok berjubah merah mendekati gerbang istana. Bisikan menyebar di antara warga saat mereka mengenalinya. Satu persatu penduduk desa bergabung dengannya, berjalan bersamanya menuju kastil. Di gerbang istana, para prajurit menolak membiarkannya masuk. Sang ratu pun muncul, mata dinginnya menatap Snow White. Aku rasa kau sedang mencariku. Ejek sang ratu. Snow White melangkah maju. Kau telah membunuh ayahku, dan kau mencuri kerajaan ini dari kami. Sekarang kami datang untuk merebutnya kembali, kata Snow White. Sang ratu menyeringai dan memunculkan sebilah pedang kristal. Kau selalu menginginkan ini. Katanya sambil menyerahkan kepada Snow White. Ayo, bunuh aku. Snow White menggenggam pedangnya, tapi ia ragu. Ia menolak menjadi seperti sang ratu. Melihat keraguannya, sang ratu menarik kembali pedangnya dan memerintahkan para penjaga untuk menangkapnya. Seorang prajurit kemudian diberi sebilah pisau. Bunuh dia. Perintah sang ratu. Buat mereka semua menyaksikannya. Prajurit itu melangkah maju dengan pisau di tangannya. Snow White bukannya melawan, malah menatap matanya. Hei, kau dulu ini seorang petani, katanya lembut. Kau ini tidak terlahir sebagai prajurit. Ini bukan dirimu yang sebenarnya. Kata-katanya menyentuh hati para prajurit. Mereka saling memandang, mengingat kehidupan mereka yang dahulu. Siapakah mereka sebelum sang ratu memutarbalikkan mereka menjadi pion-pionnya? Satu persatu mereka semua menurunkan senjata dan berbalik menghadap penguasa mereka. Sang ratu murka mengangkat tongkatnya untuk menyerang. Tapi seorang pemberontak melepaskan anak panah dari ketapel, menghancurkan tongkat itu di tangannya. Karena kalah, sang ratu mundur ke dalam kastil bergegas menuju cerminnya. Cermin-cermin di dinding. Pintanya dengan putus asa. Siapa yang tercantik di antara semuanya? Suara dari cermin kali ini terdengar sangat tenang. Kecantikan datang dari dalam hati Snow White murni, dan itulah sebabnya dia yang paling cantik dari semuanya. Marah luar biasa, sang ratu menghantam cermin itu. Kaca pun pecah berkeping-keping. Dan dari pecahan itu muncul kekuatan gelap yang melingkupinya. Tubuh sang ratu terpelintir menjadi bentuk hitam yang rapuh dan kemudian hancur. Lalu disedot ke dalam bayangan cermin yang telah pecah. Dengan jeritan terakhir, ia lenyap ke dalam kehampaan dan menyisakan keheningan. Snow White menyaksikannya saat kegelapan menghilang. Kerajaan pun meledak dalam perayaan. Rakyat bersukacita karena tanah mereka telah kembali ke kejayaannya. Snow White kemudian berdiri di hadapan mereka, bukan lagi hanya sebagai seorang putri, melainkan sebagai ratu sejati mereka, hingga kedamaian akhirnya kembali. Tamat. Terima kasih kamu sudah menonton video ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Salam Bangirs. Bye, dudes.